Baik, selamat malam Pak Denny dan juga teman-teman yang mungkin akan melihat video presentasi saya, yakni tugas penelitian saya. Akan coba saya jabarkan apa saja penelitian saya dan juga hasil serta analisa saya. Ini tugas penelitian saya. Jadi, dalam tugas penelitian saya ini, saya mengambil sebuah judul Pembinaan Iman Keluarga Kristiani di Masa Pandemi COVID-19. Kemudian, dari struktur penelitian saya ini, akan saya berikan poin-poin dalam PPT saya, itu yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua tempat, sasaran penelitian, instrumen pertanyaan, hasil dan analisa pembahasan, penutup, serta refleksi. Penutup sendiri ini akan berisikan kesimpulannya. Mari kita lanjutkan. Pertama-tama yaitu latar belakang. Latar belakang saya sendiri mengambil judul ini yaitu karena memang kebijakan pemerintah itu menghasilkan pembatasan kegiatan tempat ibadah, di mana kita sebagai warga Kristiani ya tidak bisa lagi misa. Artinya kita live streaming. Nah, dari live streaming ini saya melihat bagaimana sih pembinaan iman Kristiani secara keluarga, sedangkan pembinaan iman secara umum yakni dilaksanakan secara live streaming atau misa. Jadi, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada pembinaan iman gereja Katolik secara universal. Pastinya, pembinaan iman secara keluarga juga berdampak. Oleh karena itu, saya tertarik pada pembinaan iman Kristiani yang berlatar belakangkan keluarga Kristiani. Nah, ini. Untuk tempat dan sasaran penelitian, saya sendiri dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan model wawancara langsung, yaitu Pak Andreas dan juga Pak Heru. Yang Pak Andreas itu yang di sebelah kanan ini, dan juga Pak Heru ini yang di sebelah kiri. Yang juga saya mixkan atau saya padukan dengan penelitian secara Google Form, yakni sasarannya yaitu di Paroki Santo Yusuf Parangpilang Surabaya. Itu pembina kurs saya di lingkungan yaitu Mas Hendra. Di atas ini bisa dilihat, itu Mas Hendra. Sedangkan di bawah ini Paroki Santo Yusuf Blitar. Jadi sama-sama Santo Yusuf, tapi berbeda kota. Yang satu di kota Surabaya, yaitu Google Form yang atas ini. Dan yang kedua, Paroki Santo Yusuf Blitar. Lebih tepatnya di stasi Selorok. Di stasi Selorok. Nah, ini. Untuk instrumen pertanyaan saya sendiri ini mungkin nggak kelihatan karena ya ada gambar saya di bawah ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pembinaan iman keluarga Kristiani. Kemudian yang kedua, apa saja hambatan-hambatan membina iman keluarga di masa pandemi COVID-19. Ketiga, bagaimana cara Anda atau keluarga Anda membina iman keluarga Kristiani di masa pandemi COVID-19. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa saja kegiatan-kegiatan pembinaan iman Kristiani keluarga Bapak atau Ibu lakukan di masa pandemi COVID-19? Kapan biasanya keluarga Anda lakukan kegiatan-kegiatan pembinaan di masa pandemi COVID-19? Di mana tempat kegiatan-kegiatan pembinaan iman Kristiani keluarga Anda sering dilaksanakan? Siapa saja anggota keluarga yang biasanya ikut dalam kegiatan-kegiatan pembinaan iman Kristiani keluarga Anda? Kemudian kita akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Di sini akan saya jelaskan secara pertanyaan yang tadi, instrumen pertanyaan. Jadi untuk pembahasan sendiri, yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembinaan iman keluarga Kristiani? Jadi, kalau dalam penelitian yang saya dapatkan atau hasil penelitian jawaban, dapat disimpulkan bahwa pembinaan iman keluarga Kristiani adalah
penghayatan dan pembinaan iman nilai-nilai hidup Kristiani yang diaksi nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di dalam pertanyaan yang pertama ini ada dua kunci utama, yakni aksi nyata dan juga cara hidup Kristiani. Jadi, kedua responden mengatakan aksi nyata, dan yang kedua adalah cara hidup Kristiani. Jadi pembinaan iman keluarga Kristiani seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, apa saja hambatan-hambatan membina iman keluarga di masa pandemi COVID-19? Ya, di sini saya sebenarnya cukup kaget ya dengan jawaban yang dilontarkan oleh responden. Yang pertama dilontarkan oleh Pak Andreas. Pak Andreas mengatakan bahwa tidak ada hambatan sama sekali selama pandemi COVID-19. Kemudian Pak Heru mengatakan tidak ada hambatan. Kemudian yang terakhir yaitu Mas Hendra sendiri mengatakan bahwa ada hambatan. Kemudian lanjut lagi yang ketiga, bagaimana cara Anda membina iman keluarga Kristiani di masa pandemi COVID-19 ini? Pada coding yang sudah saya tuliskan nanti akan saya sertakan, dikatakan bahwa bagaimana cara mereka. Yang pertama untuk R1 yaitu responden 1 dan R3 mengatakan dengan cara berdoa bersama. Kemudian untuk R2 yakni Pak Heru mengatakan tentang sharing iman. Jadi dapat disimpulkan bahwa membina iman keluarga Kristiani di masa pandemi COVID-19 adalah dengan cara berdoa bersama dan juga sharing iman. Kemudian lanjut lagi instrumen pertanyaan atau penelitian yang keempat. Apa saja kegiatan-kegiatan pembinaan iman Kristiani keluarga Bapak Ibu lakukan di masa pandemi COVID-19? Apa saja kegiatannya? Kegiatannya adalah doa rosario. Doa rosario itu dilakukan oleh responden pertama, yakni keluarga Bapak Andreas, dan juga responden ketiga, yakni keluarga Mas Hendra. Sedangkan untuk sharing iman dilakukan oleh responden yang kedua, yakni Bapak Heru sebagai Ketua Stasi Slorok, Paroki Santo Yusuf, Blitar. Kemudian, doa bersama atau doa rosario juga dilakukan dibarengi dengan novena dan doa makan. Dan juga kegiatan yang dilakukan oleh Mas Hendra, keluarga Mas Hendra, yakni responden ketiga, dikatakan misa online. Nah, misa online atau live streaming yang biasa kita lakukan setiap harinya atau ya mungkin setiap minggunya, 1 minggu sekali dengan cara live streaming, mengikuti secara online. Kemudian pertanyaan yang kelima, kapan biasanya keluarga Anda lakukan di masa pandemi COVID-19 ini? Dari pertanyaan yang ini, instrumen pertanyaan ini, rata-rata dan juga semuanya sepakat mengatakan bahwa kegiatan pembinaan iman Kristiani keluarga yang dilakukan pada malam hari. Alasannya kenapa? Setelah seharian mengadakan atau ya melakukan aktivitas sehari-hari, setiap anggota keluarganya pada malam hari berkumpul untuk doa bersama. Kalau sedangkan yang sharing iman, ya untuk sharing iman, meneguhkan satu sama lain atas apa yang terjadi selama satu harian tersebut, sehingga satu sama lain dapat meneguhkan. Kemudian instrumen penelitian yang keenam, di mana tempat kegiatan-kegiatan pembinaan iman Kristiani keluarga Anda sering dilaksanakan? Jawabannya yakni ruang keluarga, ruang makan, dan kamar tidur. Jadi ruang keluarga, ruang makan, dan kamar tidur adalah tempat atau ruangan di rumah para responden melakukan kegiatan pembinaan iman Kristiani keluarga. Kalau saya teologikan bahwa Tuhan hadir di mana-mana, karena yang berkumpul atas nama Tuhan 2 atau 3 orang, Tuhan akan hadir. Jadi tidak terlalu formal ya, kita melakukan kegiatan pembinaan iman Kristiani terutama di keluarga, kan keluarga kegiatannya ya pembinaan imannya tidak terlalu formal, akan tetapi
dapat dilaksanakan secara fakultatif dan juga secara sungguh-sungguh. Kemudian yang ketujuh, siapa saja anggota keluarga yang biasanya ikut dalam kegiatan-kegiatan pembinaan iman Kristiani keluarga Anda? Dikatakan dan juga secara sepakat dalam pertanyaan terakhir, semua anggota keluarga yakni suami, istri, dan anak bersama-sama ikut dalam kegiatan-kegiatan pembinaan iman Kristiani keluarga. Jadi, memang semuanya rata-rata mengikuti kegiatan pembinaan keluarga yang direncanakan dan dilaksanakan pada malam hari rata-ratanya. Itu hasil dan pembahasan. Kemudian untuk penutup, kesimpulan. Nah, karena tidak kelihatan, akan coba saya tutup lagi untuk full screen-nya. Yang ini penutup. Yang pertama, dari kesimpulan atau juga data penelitian yang saya dapatkan, saya mendapatkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yakni ada keluarga yang memang merasa tidak ada hambatan adanya pandemi COVID-19 ini. Mengapa? Karena memang pertama sudah ada kebiasaan berdoa, yakni yang dilakukan oleh Bapak Andreas. Sudah memiliki doa bersama, bahkan sebelum pandemi COVID-19, rajin doa rosario dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Ketua Stasi Slorok, yakni Pak Heru, mengatakan bahwa dia bahkan senang tidak melakukan doa lagi atau ya tidak ada kewajiban untuk pergi ke gereja. Istilahnya ada yang memiliki kesenangan karena pandemi COVID-19, ada juga yang biasa saja karena ya sebelumnya sudah ada kebiasaan berdoa. Kemudian kesimpulan yang kedua, adanya hambatan. Nah, hambatan ini terjadi pada keluarga Mas Hendra, yakni responden ketiga. Kenapa hambatannya? Yakni misa online tidak greget. Istilahnya feelingnya kurang dapat dibandingkan dengan misa secara langsung. Nah, ini ada yang tidak ada hambatan. Kemudian yang kedua, kesimpulan kedua, adanya hambatan. Kemudian terlepas dari hal itu, saya salut dengan ketiga keluarga tersebut. Mengapa? Karena mereka tetap melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan, yakni doa rosario, misa online, dan sharing iman. Refleksi yang saya dapatkan dari judul saya yakni pembinaan iman keluarga Kristiani di masa pandemi COVID-19 adalah yang pertama. Sebenarnya saya kaget dengan hasil penelitian yang saya dapat. Saya kira ketiga responden ini akan mengatakan bahwa ada hambatan. Ternyata di luar dugaan saya. Yang pertama mengatakan tidak ada hambatan karena sudah terbiasa ya berdoa sebelum pandemi COVID-19. Nah, ini yang kedua yang bikin saya kaget lagi. Mengatakan bahwa jika ada pandemi COVID-19, saya senang karena ya tidak ada kewajiban untuk pergi gereja, tidak perlu doa lagi, bisa dianggap sebagai beban, dan lain sebagainya. Namun, saya ya salut ya dengan Pak Heru. Mengapa? Karena walaupun di dalam keluarganya tidak ada berdoa bersama secara seperti keluarga-keluarga lainnya, tapi tetap masih ada sharing iman yang dilakukan oleh keluarga Bapak Heru sendiri. Saya juga kaget, karena memang jarang-jarang ya ada orang yang sharing iman bersama dengan keluarga. Seringkali kan setelah melakukan aktivitas seharian, masuk kamar ataupun berdoa, ya udah langsung masuk kamar. Sedangkan untuk Pak Heru sendiri ini tetap sharing iman, meskipun mereka jarang berdoa bersama, jarang ke gereja, tapi tetap sharing iman. Pergulatan apa saja yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga, sehingga mereka dapat meneguhkan satu sama lain. Kemudian refleksi selanjutnya, penelitian yang saya lakukan ini di tempat yang berbeda, yakni Paroki Santo Yusuf Blitar, lebih tepatnya di Stasi Slorok.
saya dapat melihat bahwa tipe-tipe keluarga Kristen ini macam-macam. Ada yang suka berdoa, menerapkan kebiasaan berdoa sejak lama, bahkan sebelum pandemi COVID-19. Ada juga yang jarang berdoa. Tapi sharing iman diaksi-nyatakan secara nyata, yakni bagaimana? Ya, debat satu sama lain, argumen satu sama lain, tapi tetap dalam konteks iman. Mengimplementasikan iman di dalam kehidupan sehari-hari dan men-sharingkannya dengan setiap anggota keluarga. Jadi jika kalau saya terkena peristiwa apa atau musibah apa, sharing iman, meneguhkan satu sama lain bahwa Tuhan mengatakan apa sih dalam peristiwa yang musibah tersebut. Kemudian yang refleksi saya yang terakhir yakni bagaimana cara saya nanti sebagai petugas pastoral dapat belajar memenuhi kebutuhan umat. Saya tergerak ya. Mengapa tergerak? Karena memang keluarga-keluarga Kristiani ini tidak ada yang sempurna. Ada yang memang hidupnya suci banget, ada yang memang hidupnya biasa saja, ada juga yang memiliki hambatan dalam membina iman keluarga. Ya, saya bangga dengan hasil jawaban para responden yang saya tanyai atau saya wawancarai, sehingga pada akhirnya saya dapat menimba istilahnya refleksi berkaitan dengan petugas pastoral yang akan saya lakukan atau laksanakan di masa depan. Akhirnya, saya berterima kasih atas segala yang saya sudah laksanakan. Pertama-tama saya berterima kasih dengan Pak Heru, Pak Andreas, dan juga Mas Hendra, dan juga saya berterima kasih dengan Pak Denny yang sudah memberikan tugas ini. Itu saja dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat merepresentasikan atau juga dapat menjelaskan penelitian apa yang saya laksanakan. Terima kasih perhatiannya dan berkah dalam.